Halo Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Kuma kehilangan total akan kesadarannya, bahkan dia sudah 99% jiwanya adalah cyborg. Di sisi lain, Bonnie yang sudah berhasil kabur dari penjagaan Alpha, kini mulai petualangannya sebagai bajak laut. Dia membawa orang-orang dari kerajaan Sorbet seperti Gio-Gio dan lain-lain. Bonnie akan mengenang jasa dari Connie dan teman-temannya di kerajaan Sorbet atas kebaikan mereka hingga Bonnie bisa sembuh dan bebas. Pada chapter 1102 menjadi sebuah chapter petualangan baru dari munculnya bajak laut baru dari generasi Bonnie yang merupakan embrio munculnya bajak laut dari generasi supernova. Mina, lanjut kita masuk ke pembahasannya tanpa ghosting lagi. Siapkan kopimu, mari kita arungi. Awal chapter masih meneruskan soal pelarian Bonnie dari kerajaan Sorbet. Di sana Bonnie akhirnya mengalahkan Alpha dengan sekali pukul dan kini dia memulai petualangannya sebagai bajak laut. Mengingat kata-kata Kuma, kalau suatu saat nanti mereka akan mengarungi lautan dan mengunjungi pulau-pulau di seluruh dunia bersama-sama sebagai bajak laut. Dan kini Bonnie menepati janjinya. Bonnie sekarang adalah seorang bajak laut yang diberi nama bajak laut Bonnie. Terlihat mereka akhirnya mendarat di sebuah pulau yang mana kemudian Bonnie memikirkan sesuatu tentang Kuma. Bonnie tak tahu bagaimana lagi harus menemukan Kuma. Dia sendiri curhat kepada Gio-Gio soal hal tersebut. Lalu di sana Gio-Gio memberikan saran supaya Bonnie lekas membuat simbol bajak laut dan segera memodifikasi kapalnya supaya lebih garang sebagai bajak laut. Bonnie pun menyetujuinya dan di pulau tersebut Bonnie membuat simbol bajak laut yang identik dengan dirinya serta merampungkan modifikasi kapalnya yang akhirnya diberi nama Jewelry Margarita. Kemudian panel berpindah ke tempat Pulau Egghead di alur masa lalu, di mana Vegapunk yang masih meneliti tubuh Kuba dalam proyek Pacifista ini. Terlihat di sana Vegapunk memeriksa Kuma dan di sini Vegapunk menangis karena hari ini adalah hari terakhir di mana kesadaran Kuma akan hilang total. Sesuai dengan instruksi Gorosei Saturn dan sesuai perjanjian, kesadaran Kuma harus dihilangkan. Namun di sisi lain, Vegapunk, seorang ilmuwan yang memiliki kejeniusan tinggi ini, masih tidak tega untuk menghilangkan kesadaran Kuma secara total. Vegapunk menyadari bila kesadaran Kuma hilang, maka dia akan menjadi 100% cyborg. Dia tidak akan memiliki hati nurani kembali. Tapi Vegapunk ini memiliki inisiatif sendiri untuk tidak menghilangkan kesadaran Kuma. Sebelum proses operasi penghilangan kesadaran, Vegapunk memberitahukan kepada Kuma untuk membackup kesadarannya dari masa lalu hingga sekarang dengan kekuatan buah iblisnya. Dengan cara seperti itu, keadaan dirinya akan tetap utuh 100% meski raganya tidak ada di sini. Hanya orang-orang yang menyentuh bola-bola tersebut akan mengetahui isi kesadarannya. Dan hal ini yang terlihat di laboratorium saat Bonnie melihat masa lalu Kuma melalui bola-bola milik Kuma. Ruangan tersebut disembunyikan oleh Vegapunk dari pemerintah dunia, khususnya Kizaru dan Saturn. Yang mengetahui hanya Vegapunk, Sentomaru, dan Stussy saja. Kemudian panel kembali berpindah kembali ke Baltigo, markas pasukan revolusi. Di sana Dragon dan lainnya masih curiga dengan Kuma yang saat ini semakin aneh. Dan di sini terjawab bahwasanya Kuma diam karena kesadaran Kuma hampir hilang.
Kuma hanya memiliki kesadaran yang tersisa beberapa persen, namun dirinya tak bisa mengungkapkannya pada dragon atau lainnya. Dan setelah itu, Kuma tak pernah terlihat lagi bersama pasukan revolusi. Dragon dan Ivankov akhirnya mengetahui kalau Kuma telah menjadi Shichibukai. Di sini Kuma menggantikan posisi Jinbei sebagai Shichibukai sebelumnya. Saat itu Jinbei dikalahkan oleh Ace. Pihak pemerintah dunia yang mengetahui kekalahan Jinbei oleh seorang pemula, maka mereka harus memecat Jinbei dan menggantikan dengan orang baru, dan sebagai penggantinya yaitu Kuma. Pihak pasukan revolusi sendiri belum mengetahui kalau Kuma telah dijadikan bahan penelitian pasifista. Dragon sendiri akhirnya menyuruh Ivankov dan Inazuma untuk mencari detail informasi tentang Kuma. Mereka berdua pun menyelinap ke markas pemerintah dunia untuk mencari informasi Kuma. Sialnya mereka berdua malah ketahuan dan mencoba melarikan diri, namun sudah tak ada jalan keluar lagi. Akhirnya mereka bertarung di situ. Namun kekuatan mereka saat itu tidak cukup karena di sana banyak orang tangguh, yang akhirnya mereka berdua ditangkap dan dijebloskan ke penjara Impel Down. Dan yang kita ketahui, mereka berhasil melarikan diri dari Impel Down saat Luffy menerobos penjara Impel Down. Mereka melarikan diri dari Impel Down bersama Jinbei, Crocodile, Mr. Tree, Buggy, dan lain-lain. Bahkan saat itu mereka dihadang langsung oleh sipir penjara yakni Magellan. Dan itulah beberapa prediksi One Piece chapter 1102. Jangan baper ya, karena ini hanya hipotesa-hipotesa yang berkembang di pikiran Mina. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Onna ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.